Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda dari channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas naskah soal penilaian akhir semester ataupun PAS semester Gasal tahun pelajaran 2000. Ini adalah tahun terbaru 2021-2022 untuk satuan pendidikan SMP maupun MTS mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1 dengan menggunakan kurikulum 2013. Jadi adik-adik sudah disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru dan naskah soal yang akan disusun oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Untuk jumlah soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berjumlah 35 pilihan ganda dan 5 soal uraian. Sedangkan naskah soal ini kakak dapatkan dari website pendidikan, yaitu website edukasi.com. Nah, website ini menyediakan berbagai macam materi. Nanti adik-adik juga bisa mampir ke website ini. Dan untuk naskah soalnya nanti akan kakak lampirkan di link deskripsi dari video ini. Jadi bisa di-download untuk dicoba dikerjakan di rumah masing-masing. Baiklah, kita akan langsung mulai mengerjakan soal ini. Soal nomor 1, selisih dari 9,2 dan 4,582 adalah titik-titik. Mari kita hitung bersama-sama. Adik-adik perlu diketahui kalau ini desimal. Untuk menyetarakan perhitungan ini, mari kita lengkapi dengan penambahan 0 di belakang angka 2. Berarti saya tuliskan dulu 9,2. Ini sama juga dengan 9,200. Kemudian dikurangi, karena ini selisih berarti kita kurangkan 4,582. Oke, ini kita kurangi. 0 kurangi 2 ini nggak bisa ya, berarti ini pinjam 1. 10 kurangi 2 ini 8. Ini tinggal 9 ya, diambil 1. 9 dikurangi 8 masih 1. Kemudian ini 1 ya, pinjam 1. 11 dikurangi 5, 6. Koma tetap. Ini tadi sudah dipinjam 1, berarti ini tinggal 8. 8 dikurangi 4, 4,618. Apakah ada? Ada. Jawabannya A. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Bentuk pecahan yang paling sederhana dari 0,0075 adalah Oke, 0,0075 ini sebenarnya sama dengan ketika ini kan pecahan desimal nih, bilangan desimal. Nah, ketika kita rubah ke pecahan biasa maka akan seperti ini. 75 per 10.000. Oke ya, 75 per 10.000. Nah, ini mari kita sederhanakan. Kita bagi dengan 25. Atas dibagi dengan 25, bawah juga dibagi dengan 25. 75 dibagi 25, 3. 10.000 dibagi 25, 400. Oke, apakah ada? Ya ada, jawabannya yang do. Soal nomor 3. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, ketika kita menemukan sebuah soal yang mana ini menyatakan negatif, maka semakin besar angka negatifnya itu justru akan menjadi semakin kecil. A minus 90 kurang dari minus 70. Ya, ini benar. Karena 90 ini dari segi angka ini lebih besar dan ini adalah negatif, maka nilai dari 90 ini lebih kecil. Yang B minus 80 lebih besar dari minus 65, ini salah karena seharusnya ini kurang dari ya. Yang C minus 16 lebih besar dari minus 10. Nah, ini juga salah karena seharusnya minus 16 itu kurang dari minus 10. Kemudian yang D minus 30 kurang dari minus 45. Ini juga bukan karena seharusnya minus 30 itu lebih besar dari minus 45. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 4. Suhu udara di puncak gunung minus 2 derajat Celcius. Karena hari hujan suhunya turun lagi sebesar 3 derajat Celcius. Suhu udara di puncak gunung tersebut sekarang adalah titik-titik. Oke, di sini keywordnya adalah minus 2, kemudian turun lagi sebesar 3 derajat Celcius. Berarti kita hitung minus 2 derajat Celcius, kemudian
turun lagi, berarti minus ya 3 derajat Celcius. Hasilnya berapa adik-adik? Ya, minus 5 derajat Celcius. Apakah ada? Ada. Jawabannya adalah yang do. Soal nomor 5. Hasil dari minus 16 ditambah 23 ditambah minus 34 adalah titik-titik. Baik, mari kita hitung secara bersama-sama. Minus 16 ditambah 23 berarti di sini sama halnya dengan 23 dikurangi 16 sama dengan 7 ditambah minus 34. Nah, minus 34 ini besar yang mana? Ya, besar yang minus 34. Berarti di sini langsung kita kurangkan. Minus 34 dikurangi 7. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya menjadi 27. Karena di sini yang besar tadi adalah minus 34, maka di sini tanda minus juga ikut. Nah, minus 27. Apakah ada jawabannya? Ya, ada. Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Dalam suatu permainan, bila menang diberi nilai 4, tetapi bila kalah diberi nilai minus 2. Dan bila seri diberikan nilai minus 1. Suatu regu telah bermain sebanyak 48 kali, 25 kali menang, 7 kali seri. Nilai yang diperoleh regu itu ialah, oke, kita hitung satu persatu. Berapa kali menang? 25 kali menang, berarti 25 dikali, kalau menang tadi nilainya berapa? 4 dikali 4 sama dengan 100 ya. Kemudian serinya berapa ini? Serinya 7 kali. Nah, serinya 7 kali berarti 7 dikali, kalau seri itu nilainya minus 1 ya. Minus 1 sama dengan minus 7. Kemudian di sini kan pertandingannya tadi sebanyak 48 kali nih. Nah, berarti 48 kali. Untuk mengetahui berapa yang kalah, maka kita cari dulu rumusnya seperti ini. 48 kali pertandingan dikurangi 25 menang ditambah 7 kali seri. Berarti 25 tambah 7 ini 32. Kita kurangi di sini. 8 dikurangi 2 ini 6. 4 dikurangi 3 ini 1. Berarti 16 kali kalah. Kalau kalah tadi nilainya adalah minus 2 dikali minus 2 sama dengan 32 minus ya. Oke, sekarang kita jumlahkan 100. Nah, ditambah minus 7 ditambah minus 32 sama dengan 61. Apakah ada jawabannya? Ya, ada. Jawabannya yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. 2 orang siswa, Budi dan Iwan masing-masing berenang setiap 4 hari dan 6 hari sekali. Jika mereka berenang pertama bersama-sama pada hari Selasa, berikutnya berenang bersama-sama pada hari titik-titik. Oke, dalam penyelesaian soal ini kita kenal dengan istilah KPK. Kita mencari kelipatan persekutuan terkecil, yakni dalam bahasa sederhana bisa kita terjemahkan dengan bilangan yang mana bisa dibagi dengan 4 dan 6 dengan ketentuan bilangan tersebut adalah bilangan yang paling kecil. Bilangan terkecil yang bisa dibagi dengan 6 dan bisa dibagi dengan 4 itu adalah 12. Oke, jadi kita sudah tahu KPK dari 2 angka 4 dan 6 ini adalah 12. Kemudian kita tahu sekarang jumlah hari. 1 minggu itu adalah 7 hari. Berarti 12 dikurangi 7 itu ketemu 5. Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah 5 hari setelah mereka berenang bersama-sama. Oke, mereka berenang bersama-sama tadi pada hari Selasa. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah hari Sabtu. A, ada jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. 12 buku dan 18 pensil akan dibagikan kepada beberapa siswa dengan setiap siswa memperoleh bagian yang sama untuk setiap jenisnya. Paling banyak siswa yang dapat memperoleh buku dan pensil adalah titik-titik. Kalau di soal nomor 7 kita mempelajari ataupun membahas tentang KPK, soal nomor 8 ini kita akan membahas tentang FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Kita akan mencari bilangan yang mana bisa untuk
membagi 12 dan 18 dengan ketentuan adalah angka terbesarnya. FPB dari 12 dan 18 di sini adalah 6. Kenapa? Karena 18 itu bisa dibagi 6, 12 juga bisa dibagi 6, dan 6 ini merupakan angka terbesar yang mana bisa membagi 18 dan bisa membagi 12. Oke, berarti jawabannya adalah 6 siswa. Apakah ada adik-adik? Ya, ada. Jawabannya adalah yang B. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Pecahan yang senilai dengan 3/7 adalah titik-titik. Oke, dalam soal ini kita akan mencari persamaan yang setara dengan 3/7. Kita coba kalikan adik-adik dengan 2. Ketika pembilang dikalikan dengan 2, penyebut harus juga dikalikan dengan 2. 3 kali 2, 6, 7 kali 2, 14. 6/14, apakah ada? Tidak ada, ini bukan ya. Ini bukan, ini bukan. Kemudian kita kalikan dengan 3/7, kita kalikan dengan 3. Sama dengan 3 kali 3, 9, 2 kali 3, 7 kali 3, ini 21. 9/21, apakah ada? Ya, ada. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 10. Ibu memiliki 6/4 kg gula pasir. Kemudian membeli lagi sebanyak 5/6 kg gula pasir. Banyak gula pasir yang dimiliki oleh ibu sekarang adalah titik-titik. Nah, di sini berarti kita akan menjumlahkan gula pasir yang pertama dengan gula pasir yang kedua. Kita tulis ulang, 6/1/4 ditambah 5/6. Oke, di sini kita jumlahkan ya. Berarti 6 tambah ini, atau bisa ditulis seperti ini adik-adik. 6 ditambah 5 ditambah 1/4 ditambah 5/6. 6 tambah 5 ini 11 ditambah 1/4 ditambah 5/6. Kita hitung dulu. 1/4 ditambah 5/6. Kita setarakan penyebutnya. 1/4 ditambah 5/6 ini berarti 12 ya. 12. Di sini tadi untuk menjadi 12, 4 dikalikan 3 berarti atas juga dikalikan 3. 1 kali 3, 3 ditambah ini tadi 6 untuk menjadi 12 dikalikan 2 berarti atas juga dikalikan 2. Ini berarti 5 kali 2 ini 10. Kita jumlahkan, 3 ditambah 10 ini 13/12, atau bisa kita tuliskan 1/12 ditambah tadi berapa adik-adik yang bilangan bulatnya? 11, berarti sama dengan 12. 1/12. Apakah ada jawabannya? Ya, ada. Jawabannya adalah yang B, 12. 1/12. Soal nomor 11. Hasil dari 18, 5/12 dikurangi 11, 3/8 adalah titik-titik. Oke, di sini kita hitung terlebih dahulu bilangan bulatnya. 18 dikurangi 11, ini ketemu 7. Kemudian kita akan hitung bilangan pecahannya. 5/12 dikurangi 3/8. Oke, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita samakan menjadi 24 ya, yang bisa dibagi dengan 12 dan 8. Oke, 12 tadi untuk menjadi 24 dikalikan berapa? 2. Oke, berarti atas juga dikalikan 2 berarti 10 ya. 5 dikali 2 10 dikurangi 8 untuk menjadi 24 ini dikalikan berapa tadi? 3. Oke, ketika 3 berarti atas juga dikalikan 3. Berarti 3 kali 3 9. 10 dikurangi 9 ini 1/24. Jadi jawabannya kita jumlahkan, tadi kita sudah punya angka 7 dan kita tambahkan dengan 1/24 menjadi 7 1/24. Oke, ini jawabannya. Apakah ada adik-adik? Ya, jawabannya yang B. Soal nomor 12. Pecahan 2/3, 7/8, 3/4, 5/6 jika diurutkan dari yang terkecil ke besar adalah titik-titik. Untuk mengerjakan soal sejenis ini, maka adik-adik diminta untuk menyetarakan ataupun menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Baik, kita tulis ulang di sini. 2/3, 7/8, 3/4,
5/6. Mari kita cari angka yang mana bisa membagi 3, 8, 4, dan 6. Oke, yang paling mungkin adalah 24. Jadi ini 24, saya siapkan terlebih dahulu. 24,24. Nah, di sini 3 untuk menjadi 24 dikali berapa? 8. Berarti atas juga dikali 8, 2 dikali 8, 16. Kemudian di sini 8 untuk menjadi 24 dikali berapa? 3. Berarti atas juga dikalikan dengan 3, yaitu 7 dikali 3, 21. Kemudian yang 4 ini untuk menjadi 24 dikalikan berapa? 6. Berarti atas juga dikalikan 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. Kemudian di sini ada 6. 6 untuk menjadi 24 dikali berapa? 4. Berarti atas juga dikalikan dengan 4. 5 dikali 4, 20. Nah, setelah penyebutnya ini sama, baru kita bisa urutkan. Jadi karena di sini diminta dari yang terkecil ke besar, berarti di sini yang paling kecil adalah yang 16/24 ataupun 2/3. Oke. Antara jawabannya C atau A ya, 2/3. Kemudian di sini 18, 3/4. Nah, ini berarti jawabannya yang ini. Sebentar, kita cek dulu. Kemudian yang selanjutnya 20/24, 5/6. Oke. Kemudian yang terakhir yang paling besar adalah 7/8, karena ini 21/24. Oke. Jawabannya ada, berarti yang C. Soal nomor 13. Diketahui dalam suatu kelas terdapat 12 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Presentase siswa laki-laki dalam kelas itu adalah, untuk mencari presentase berarti kita akan jumlahkan terlebih dahulu jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan. 12 ditambah 28 ini 40. Dan cara merubah ataupun mengetahui presentase siswa laki-laki adalah dengan menggunakan rumus seperti ini. 12 siswa laki-laki per jumlah siswa keseluruhan. Jumlah siswa keseluruhan adalah 40 dikalikan 100%. Oke, di sini kita coret, nolnya kita coret ya. 120 menjadi di sini 120 per 4. 120 dibagi 4 adalah 30%. Oke, ini jawabannya. Apakah ada? Ya, jawabannya yang A. Soal nomor 14. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik, masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik yang berisi gula yang diperlukan adalah titik-titik. Berarti ini ditanyakan jumlah kantong plastik yang dibutuhkan untuk mengemas 40 kg gula pasir. Dengan logika, setiap sekilonya itu dibagi menjadi 1/4. Berarti 1 kilo membutuhkan 4 kantong plastik. Rumusnya 40 dikali 4 akan menjadi 160 plastik ya. Berarti jawabannya 160. Apakah ada? Ya, jawabannya yang do. Soal nomor 15. P adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 19. Banyaknya anggota P adalah titik-titik. Oke, kita ketahui bahwasanya bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan tersebut dan 1. Oke, antara 2 dan 19. 2 ke 19. Berarti 2 dan 19 ini tidak termasuk ya adik-adik. Kalau di sini keterangannya adalah antara, mari kita cari tahu bersama-sama. Berarti kalau di sini bilangan prima P anggotanya adalah antara 2 dan 19. 3. Kenapa kok 3? Karena 3 hanya bisa dibagi dengan 3 dan 1. Kemudian 5, kemudian 7, kemudian 11, kemudian 13, kemudian 17. Oke. Nah, angka 3, 5, 7, 11, 13, 17 ini adalah bilangan prima antara 2 dan 19. Kenapa kok seperti itu? Karena bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka-angka ini sendiri dan 1. Oke, berarti ini kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, apakah ada? Ya ada. Jawabannya adalah yang do. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah titik-titik. A. Kumpulan siswa pandai.
B. Kumpulan siswa cantik, C. Kumpulan binatang berkaki 2, D. Kumpulan lukisan indah. A. Ini bukan. Kenapa? Karena pandai itu adalah kata sifat dan sifatnya itu adalah relatif. Kemudian siswa cantik ini juga bukan, karena cantik juga sifat, yang mana ini juga relatif, ini bukan. Kemudian D. Kumpulan lukisan indah, indah ini juga sifat, yang mana sifat itu relatif, ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kumpulan binatang berkaki 2, yang mana secara pasti dan bisa kita hitung. Soal nomor 17. P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 20. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, kita sudah ketahui tadi bahwasannya bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan tersebut dan 1. Oke, kita analisis satu persatu. Dari 2 anggota P. Nah, ini mungkin karena 2 itu adalah bilangan prima juga, yang mana kurang dari 20. Dan kategori dari bilangan prima itu kan adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu, yakni 2 dan 1. Oke, kemudian kita analisis dulu satu persatu. Yang B, 9 anggota P ini bukan, karena 9 bukan anggota bilangan prima. 9 bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 9, bisa dibagi dengan 1. Jadi ini B bukan. C ini juga bukan, karena 10 juga bukan anggota bilangan prima. Kemudian Do ini juga bukan. Do ini karena 15 ini juga bukan anggota bilangan prima. 15 masih bisa dibagi dengan 3, 5, dan lain sebagainya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 18. H adalah himpunan faktor dari 12. Banyaknya anggota himpunan H adalah titik-titik. Oke, yang kita ketahui himpunan faktor itu adalah himpunan yang mana bisa habis membagi 12. Oke, berarti di sini berapa saja angka yang mana bisa habis membagi 12, yaitu 1, 2, 3, kemudian 4, 6, dan 12. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jawabannya ada yang Do. Soal nomor 19. Diketahui G adalah himpunan X, yang mana X itu adalah lebih besar dari 3 dan kurang dari 14, yang mana X merupakan anggota bilangan prima. Jika dinyatakan dengan mendaftar anggota adalah titik-titik. Oke, di sini berarti X-nya itu antara 3 ke 14 dan merupakan bilangan prima. Mari kita data secara bersama-sama. 3 ini tidak masuk ya. Kalau lebih dari berarti 3 ini tidak masuk. Kita data bilangan primanya, berarti yang di antara 3 dan 14 ada 5, kemudian 7, kemudian 11, kemudian 13. Oke, ini anggota bilangan prima yang mana merupakan anggota himpunan dari G. 5, 7, 11, 13. Apakah ada? Ya, ada. Jawabannya adalah 5, 7, 11, 13. Oke, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 20. Diketahui D sama dengan 2, 4, 6, 8 jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan adalah titik-titik. Oke, kita analisis satu persatu. A, X lebih besar dari 0. Oke, X kurang dari 8, bilangan cacah genap. Kurang dari 8. Kalau kurang dari 8 berarti 8 ini tidak termasuk. Berarti jawaban ini salah. Yang opsi A ini salah. Yang B, X kurang dari 8. X anggota bilangan cacah genap. Ini salah, karena ini 8-nya masuk ya. Kalau kurang dari berarti ini 8-nya nggak masuk. Yang C, X kurang dari 9, X anggota bilangan cacah genap. Ya, ini mungkin. Yang D, X lebih besar dari 0. Oke, X kurang dari 6. Salah, berarti ini bukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 21. Himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong adalah titik-titik. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak ada angkanya ataupun tidak ada anggotanya. Oke, A, himpunan bilangan prima genap. Oke, ini benar ada. Kenapa? Karena ini ada 2 ya. 2 ini adalah anggota bilangan prima, yang mana ini juga merupakan anggota bilangan genap. Yang B, himpunan bilangan ganjil kurang dari 5. Ini juga ada 3. Ini juga anggota bilangan ganjil ya, yang kurang dari 5. C, himpunan bilangan asli antara 7 dan 8. Ini ada, yaitu 8. Ini bukan anggota himpunan kosong. Kemudian yang D, himpunan bilangan cacah antara 6 dan 7. Ini tidak ada.
Tidak ada anggota bilangan cacah yang mana antara 6 dan 7. Berarti jawabannya adalah yang do. Soal nomor 22. Diketahui P sama dengan A, B, C. Banyaknya himpunan bagian dari P adalah titik-titik. Nah, ketika ditanyakan himpunan bagian dari P, ini rumusnya adalah 2 pangkat N. N ini merupakan jumlah dari anggota himpunan tersebut. Berarti di sini berapa anggota himpunannya? 3. Berarti rumusnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Jawabannya adalah 8. Apakah ada? Ada, yaitu B. Nah, soal nomor 23. Jika P sama dengan bilangan asli kurang dari 5 dan Q bilangan prima kurang dari 10, maka P gabungan Q adalah, nah, jika di sini diminta gabungan, berarti kita memasukkan semua anggota bilangan himpunan P dan semua anggota himpunan Q. Oke, kita tulis dulu anggota dari himpunan P dan Q. Untuk yang P itu bilangan asli kurang dari 5. 1, 2, 3, 4. Ingat 5 tidak masuk ya, karena ini kurang dari. Yang Q bilangan prima kurang dari 10. Oke, kita masukkan 1,3, 5, 7 kurang dari 10 ya. Oke, stop di sini. Oke, ketika ditanyakan gabungan berarti kita tulis semuanya dan tidak boleh double. Oke, berarti 1 jawabannya nanti adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mana yang jawaban sesuai? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke, jawabannya ada, yaitu yang C. Soal nomor 24. Diketahui P adalah anggota bilangan kelipatan 3 kurang dari 20 dan Q adalah faktor dari 18. Maka irisan P dan Q adalah titik-titik. Oke, kita cari dulu anggota himpunan P terlebih dahulu. Ini kelipatan 3 kurang dari 20, berarti 3, 6, kemudian 9, 12, kemudian 15, kemudian 18. Oke, kemudian yang Q itu faktor dari 18. Ingat, faktor itu adalah angka yang mana bisa membagi habis angka dari 18. Berarti di sini anggota dari Q adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. 18 itu sendiri. Oke, kalau seperti itu, mari kita cari irisan dari P dan Q. Irisan itu adalah anggota yang mana ada di P dan ada di Q. Berarti P irisan Q sama dengan 1 nggak ada yang sama, 2 nggak ada, 3, kemudian 6 ya, kemudian 9 ada, 12 nggak ada, 15 nggak ada, dan 18. Oke, anggota P irisan Q adalah 3, 6, 9, dan 18. 3, 6, 9, dan 18 ada. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 25. Diketahui P irisan Q adalah titik-titik. Nah, di sini disediakan diagram Venn, yang mana ketika sudah kelihatan diagram Venn seperti ini sangat mudah untuk kita pahami. Irisan itu adalah anggota yang ada di P dan juga ada di Q. Oke ya, kalau dalam gambar diagram Venn itu paling mudahnya kita lihat yang mana di sini ada perpotongan. Ini merupakan irisan. Nah, irisannya berapa ini? 2. Iya, cuman 1, yaitu anggotanya adalah 2. Jawabannya yang A. Oke, terima kasih adik-adik telah menonton video ini sampai soal nomor 25. Untuk efisiensi waktu, ini nanti akan saya buatkan part kedua. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video part kedua untuk membahas soal nomor 26 sampai selesai. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.